Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Kita yang diberkati boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat urapan-Mu, buat sukacita yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih banyak Bapak, pagi hari ini di hari Sabtu yang luar biasa dan ceria ini kami mau bersama-sama beribadah dan mencari wajah Tuhan. Bapak, biar Engkau berkenan ketika kami muji menyembah. Biar firman yang diberitakan memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Benar Tuhan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar. Yes. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Mari tinggikan dia, katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Dia besar, Dia ajaib, Dia kudus, Dia mulia. Haleluya. Besar perbuatanmu, ajaib anugerahmu, kami menyembahmu selamanya. Yesus, Kau ku tinggikan, Yesus, Kau ku agungkan, hanya bagimu segala pujian. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan, menyembahmu, memujimu, bersyukur buat anugerahmu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh, karena thank you Lord. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Segala puji, amin, kehidupanku.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama kita nyatakan dari awal. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, come on. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Bapa, beracaralah buat setiap kami. Kami percaya
Engkau Tuhan yang setia kepada kami. Engkau selalu setia dengan firman-Mu, dan kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor Eni yang akan menyampaikan firman di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Boleh kita sekali berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan Pastor Eni. Oh, nggak bisa dengar ya suaranya. Halo Pastor Eni. Belum bisa kedengaran suaranya. Apakah yang lain sudah dengar? Tidak. Ayo udah pindah ke sini aja. Ya, maklum ya. Bentar Bapak Ibu Saudara. Dia akan berpindah ke sini. Oke, yuk. Pas ya, udah kurang naik. Oh ini ya. Mana? Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Semangat hari ini. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami berkat Tuhan karena pagi hari ini boleh bangun ya. Itu adalah berkat yang luar biasa, amin. Ya. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang umat pemenang ya. Ya, kita sudah berdoa ya tadi. Sudah ya. Ya. Oke. Tema renungan pada pagi hari ini adalah umat pemenang ya. Seberapa banyak kita menyadari bahwa kita adalah umat-umat pemenang pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Ya, kita adalah umat pemenang Bapak Ibu Saudara. Ya, kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita membaca satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37 yang berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia berkata bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia? Yaitu Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Bukti bahwa Yesus itu mengasihi kita ketika Dia memberikan nyawanya Bapak Ibu Saudara. Dia mau mati bagi kita.
itu adalah bukti kasih Tuhan. Kita dimenangkan oleh karena kasih Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukti kasih Yesus yang terbesar adalah ketika dia mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan Bapaknya sendiri juga tidak menyayangkan. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, Bapa di sorga saking dia mengasihi kita, begitu besarnya kasihnya sama kita, sehingga dia tidak menyayangkan anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Itu adalah kasih yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus juga berkata bahwa kita bersyukur kepada Allah karena Dia sudah memberikan kemenangan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, kita adalah umat-umat pemenang karena Yesus sendiri yang memberikan kita kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia memberikan kita kemenangan dengan cara yaitu memberikan nyawanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, dia mengalahkan musuh. Siapa musuh kita, Bapak Ibu Saudara? Yaitu iblis, kuasa maut. Itu adalah musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan suamimu ya, bukan istrimu, bukan juga anak-anakmu. Tapi kita harus sadar bahwa musuh kita adalah iblis. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan sendiri yang memberikan kita kemenangan. Bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalahkan musuh. Tapi kita bisa mengalahkan musuh dengan kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Sebab setiap kita yang sudah percaya kepadanya diberinya kuasa. Kuasa siapa yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kuasa Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberi kita kuasa. Kuasa Yesus ada di dalam setiap orang percaya. Yesus yang memberikan kita kuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus ketika Dia mati di kayu salib, Dia memberikan kuasa kemenangannya juga kepada kita. Dia mengalahkan musuh ketika darahnya tercurah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, betapa itu adalah peristiwa penting. Kematian Yesus di kayu salib. Peristiwa salib itu adalah peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena ada kuasa, ada kemuliaan. Yesus yang melakukannya bagi kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang lemah, yang merasa sudah menyerah, yang merasa sudah tidak kuat, yang merasa putus asa, pagi hari ini kembali ayo katakan, aku lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 bahwa Yesus sendiri yang memberikan kemenangan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kemenangan itu diberikan kepada kita ketika Dia mati di kayu salib. Kuasa salib memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang menang. Apa sih ciri-ciri orang yang menang Bapak Ibu Saudara? Saya hanya membagikan 2 hal pada pagi hari ini. Ciri-ciri orang yang menang adalah tidak takut menghadapi musuh. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa musuh kita adalah iblis Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar bahwa dia ada di sekitar kita. Dia selalu memberikan panah-panah api si jahat, panah-panah apinya. Nah, iblis juga adalah musuh Allah. Dia selalu mendakwa kita. Tujuan iblis itu hanya ingin membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bertujuan untuk memberi berkat kepada kita, tidak.
tujuan iblis, misinya. Nah, iblis ternyata punya misi juga Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Ya kan? Tujuannya hanya ingin mencuri. Mencuri apa Bapak Ibu Saudara? Mencuri damai sejahtera, ya kan? Mencuri sukacita. Mencuri berkat dari Bapak Ibu Saudara. Betul? Ada yang kehilangan damai sejahtera hari-hari ini? Ada yang kehilangan sukacita hari-hari ini? Ya, saya percaya kita harus sadar bahwa ketika kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera, ketika kita sudah kehilangan sukacita, kita harus sadar, oh ini pekerjaan dari si iblis. Karena tujuan iblis hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan sampai Bapak Ibu Saudara babak belur. Itu tujuan dia. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kehilangan damai sejahtera, sukacita, merasa lelah, merasa tidak punya pengharapan, ingat bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Sebab di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita pengharapan yang baru. Amin. Setiap hari di dalam Tuhan itu ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Sebesar apapun masalahmu, seberat apapun badai yang kau hadapi saat ini, Tuhan selalu memberikan pengharapan. Gak peduli persoalan yang besar, gak peduli seberat apapun kehidupan yang kita jalani, pergumulan yang kita hadapi, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Terkadang yang membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tuh gak ada adalah karena kita terlalu fokus sama masalah kita Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Kita merenungkannya siang dan malam. Kita lupa bahwa ada seorang yang sudah memberikan kita kemenangan terhadap masalah kita. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yaitu Tuhan Yesus. Yesus sudah memberikan kemenangan kepada engkau meskipun engkau menghadapi persoalan yang besar, bahkan menghadapi dirimu sendiri, menghadapi badai, menghadapi angin ribut, apalagi puting beliung. Ya kan? Badai-badai itu akan selalu ada. Tapi percayalah, badai yang kau hadapi tidak lebih besar dari kuasa Allah. Percayalah bahwa kuasa Allah lebih besar dari badai hidup yang kau hadapi. Amin. Tuhan aja sanggup menghentikan badai Bapak Ibu Saudara. Ketika dia bersama-sama dengan muridnya, ya kan? Ketika mereka ada di sebuah danau, tiba-tiba ada angin ribut menerpa kapal mereka, perahu mereka. Siapa yang ketakutan Bapak Ibu Saudara? Murid-muridnya. Murid-muridnya berkata, Yesus, tidakkah engkau peduli? Yesus enak-enak aja Bapak Ibu Saudara, tenang-tenang aja, tidur Bapak Ibu Saudara, bayangin. Siapa di sini kalau ada badai bisa tidur? Angkat tangan. Siapa di sini kalau menghadapi persoalan bisa tidur dengan nyenyak? Saya percaya semua bisa tidur dengan nyenyak karena ada Yesus. Amin. Nah, waktu itu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mengapa mereka masih dalam ketakutan? Padahal Yesus ada secara fisik loh Bapak Ibu Saudara. Hadir bersama dengan mereka. Tetapi mereka menghadapi ketakutan. Tuhan bilang, mengapa engkau takut hai orang yang kurang percaya? Nah, artinya di sini Tuhan mau agar murid-muridnya hidup dalam iman. Engkau gak perlu takut. Badai itu, aku sanggup meredakan badai itu. Tuhan juga sanggup meredakan badai dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Asalkan engkau mau datang kepadanya. Amin. Kalau engkau menghadapi badai dalam hidupmu, segera datang sama Yesus. Nggak usah cari yang lain, nggak usah datang ke diskotik, nggak usah datang ke tempat-tempat yang bisa membuat engkau senang, nggak usah lari ke obat-obatan, nggak usah engkau menggerutu, mengeluh. Cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus, masuk ke hadiratnya, amin. Nggak usah berlama-lama engkau merenungkan masalahmu itu siang dan malam.
Kalau engkau khawatir, datang sama Tuhan, sampaikan kepadanya, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku khawatir. Boleh nggak Bapak Ibu Saudara? Boleh Bapak Ibu Saudara, jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang kita udah khawatir, kita nggak mau datang sama Tuhan. Kita ngerasa diri kita kuat bisa menghadapi dengan kekuatan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan itu menunggu-nunggu Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Dia. Kalau kita lelah, sudah nggak tahu jalan keluar, jalan apa, udah bingung apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita putuskan, bagaimana kita menghadapi persoalan kita, cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Amin. Di saat engkau datang ke hadiratnya, di saat engkau duduk diam, mendengar, cari wajahnya, saya percaya Tuhan akan bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan engkau hikmat untuk engkau menghadapi segala persoalan dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa persoalan yang sedang engkau hadapi pada saat ini. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Tidak takut menghadapi musuh. Jadi kalau kita sadar kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, kita nggak perlu takut menghadapi musuh. Apalagi kalau lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah anak Allah. Sama-sama katakan amin. Jangan ngomong kepada yang lain. Permisi mbah, ya kan? Permisi kakek nenek, bue tambi. Kakek neneknya, bue tambinya udah gak ada berapa tahun yang lalu. Masih ngomong. Salah Bapak Ibu Saudara ya. Jangan ganggu kami, ya kan? Jangan lagi ngomong kepada orang yang sudah meninggal. Gak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi kalau tradisi orang Dayak. Sama saya juga orang Dayak soalnya kan. Nah biasa kalau hari-hari besar tertentu ya, mereka datang ke kuburan, mereka ngomong sama di kuburan kakek nenek mereka dan minta berkat Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah minta dijagai. Jagalah anak cucumu ya kan, ngomong pakai bahasa Dayak. Nah, ini bukan contoh orang-orang yang menang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang-orang yang menang, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Tradisi-tradisi, ajaran-ajaran nenek moyang ya yang bersangkut paut dengan ritual-ritual seperti itu sudah jangan kita pegang lagi. Kita harus pegang firman Tuhan. Amin. Dalam hidup kita. Kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita sering baca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak Bapak Ibu Saudara. Mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Yang pastinya bahwa yang harus kita ikuti, yang harus kita pegang adalah firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang bagi Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara cukup lakukan bagian Bapak Ibu Saudara, datang, duduk di kaki Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua persoalanmu. Mungkin kau sedang menghadapi suamimu, anakmu, istrimu, keluargamu. Engkau datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, cerita sama Tuhan Yesus, ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Ya kan? Bicara sama dia. Tuhan, ini persoalanku. Ya.
Jangan kita curhat di media, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menyarankan jemaat Tuhan di Choir Church untuk curhat di media. Jemaat yang ada di Zoom, jangan curhat di media. Satu-satunya engkau harus lari dahulu adalah kepada Tuhan. Curhat dulu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ceritakan persoalanmu. Kalau engkau dalam masalah, Tuhan, aku sedang menghadapi masalah. Masalahku seperti ini, sampaikan. Ya. Tapi kadang enggak semua saat kita datang kepada Tuhan kita sampaikan proposal kita terus, Bapak Ibu Saudara. Ada waktunya kita harus memiliki hati yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami jamahan Tuhan, untuk diberi hati lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya kan? Kalau kita duduk di hadirat Tuhan, kadang kita tidak terasa waktunya. Sudah 1 jam, sudah 1 jam lebih. Karena berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya ketika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau banyak-banyak memuji menyembah Tuhan, engkau banyak-banyak berdoa datang kepada Tuhan, akan ada kekuatan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Akan ada hikmat yang Tuhan berikan. Akan ada kasih karunia-Nya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika bangsa Israel waktu itu, di sini Musa memimpin bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Ketika mereka meninggalkan Mesir, yaitu tanah perbudakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 430 tahun mereka di tanah perbudakan. Wow, suatu waktu yang tidak pendek tetapi sangat panjang, ya kan? Namun ketika mereka lepas, Bapak Ibu Saudara, mereka dibebaskan, ternyata musuh itu masih ingin mengejar. Firaun pada saat itu mengejar kembali, Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah mengizinkan memberikan izin untuk Musa membawa bangsa Israel. Tiba-tiba ada pikiran-pikiran lagi di dalam pikiran Firaun, sehingga dia merintahkan pasukannya untuk kejar lagi bangsa Israel. Seperti dia tidak rela, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka mengejar dia bersama pasukannya. Sudah hampir dekat, sedangkan di belakang ada musuh. Di depan ada rintangan. Apa rintangannya? Mereka harus menyeberangi Laut Teberau, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau saat ini sedang berada dalam suatu posisi yang terjepit, ya. Ini bangsa Israel sedang dalam situasi terjepit. Di depan ada Laut Teberau yang cukup luas dan dalam. Bagaimana mereka harus menyeberangi, Bapak Ibu Saudara? Kalau mereka maju, bagaimana caranya? Sedangkan musuh, bangsa Mesir, Firaun dan pasukannya sudah di belakang, Bapak Ibu Saudara. Dan itu terus mengejar. Ini situasi yang tidak enak. Bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh saat itu. Kalau kita melihat, kita coba buka. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Mari kita buka sama-sama di dalam Keluaran pasal 14. Ya. Nah, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-9 ini, ya. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zepon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka sangat ketakutan, dikatakan, karena dalam situasi yang terjepit, ya.
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Nah, coba dengar apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara, coba dengar perkataan dari bangsa Israel ini. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi situasi yang terjepit, mereka menghadapi badai, mereka bukannya datang kepada Tuhan, tetapi sikap hati mereka kita lihat mereka bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Mereka marah kepada Musa. Kenapa kamu bawa kami keluar? Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami harus mati di padang gurun. Ini adalah perkataan orang yang kalah, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perkataan bukan perkataan seorang pemenang. Tetapi Musa, dia tahu bahwa dia membawa bangsa ini, dia akan diberikan kemenangan. Apa yang dikatakan Musa? Musa adalah pribadi yang dekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dia? Janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Waktu ini perbedaan Musa dan orang-orang Israel. Musa ketika dia melihat permasalahan itu, belum ada jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Padahal di depan apa yang dihadapi? Laut Teberau, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Musa datang kepada Tuhan dan dia perkatakan firman, apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa. Di dalam ayat 15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu. Ada firman yang Tuhan berikan kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa gak tahu harus berbuat apa, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia bersikap sebagai seorang pemenang. Dia gak ngeluh, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia percaya Tuhan yang dia sembah akan memberikan kemenangan kepadanya. Meskipun badai itu besar, meskipun rintangan, halangan itu besar di hadapannya. Ketika dia mengambil sikap hati seperti itu, Tuhan berfirman kepadanya. Ada firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi badai, menghadapi rintangan yang besar, datang sama Tuhan, minta firman, Bapak Ibu Saudara. Minta apa, Bapak Ibu Saudara? Firman. Tuhan ngomong sama saya, apa yang harus saya lakukan? Demikian, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sikap seorang pemenang. Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau bersungut-sungut. Nah, hari-hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada saya, ya, untuk mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur dalam segala hal, ya kan? Terima kasih Tuhan. Mulai dari makanan, ya, minuman, ya, yang kau nikmati. Terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman. Terima kasih Tuhan, hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakku yang baik dan taat. Terima kasih Tuhan untuk jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini pekerjaanku lancar. Terima kasih Tuhan untuk pelanggan-pelanggan yang Tuhan kirimkan. Terima kasih Tuhan untuk pintu-pintu yang dibukakan. Ya kan? Ayo kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Jangan mengeluh. Ya kan? Seorang pemenang itu harus mengucap syukur. Amin. Ciri seorang pemenang adalah mengucap syukur dalam segala hal.
ya kan? Terima kasih Tuhan untuk sakit, ya kan? Bukan dalam keadaan yang baik saja kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau hari ini aku boleh sakit, dan tapi aku percaya Tuhan memberikan aku kesembuhan. Begitu kan? Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, meskipun di kantongku masih kosong. Ya kan? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang baik yang Kau kirimkan. Ya kan? Kalau saya sama Pastor Alpa doanya gimana? Terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa. Meskipun minggu ya masih itu-itu terus jemaatnya, ya kan? Orang-orang yang sama yang datang. Tapi mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang setia. Ya kan? Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan luar biasa bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tadi saya sudah sampaikan, tidak takut menghadapi musuh. Nah, musuh kita yaitu persoalan kita, ya kan? Selain persoalan ya kekhawatiran, ketakutan, itu juga musuh kita Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan berkata, Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi kita ini sedang menghadapi peperangan di pikiran Bapak Ibu Saudara, ya kan? Iblis dia selalu memberikan panah-panahnya. Yaitu tadi, panah-panahnya apa? Ketakutan, merasa seorang diri, merasa tidak sanggup, kondisi hati yang ingin menyerah, itu adalah panah-panah api si jahat. Dia selalu memberikan panah api si jahat. Nah sekarang pilihan kita, apakah kita mau berdiam diri saja? Tentu jangan kita berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Ketika ada musuh, kita harus lawan dia. Firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai pemenang, kita harus bangkitkan iman kita hari-hari ini. Percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Lawan musuh-musuh itu. Musuh Allah adalah iblis. Berarti itu juga adalah musuh kita. Sebab kita adalah anak Allah. Amin. Kita adalah anak Allah. Percaya bahwa engkau sudah dimenangkan. Dan engkau juga akan menang menghadapi persoalan-persoalanmu. Ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik, lawan itu Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus, segala roh kekhawatiran aku ikat patahkan dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang jahat misalnya mampir nih, lewat di pikiran kita. Segala pikiran ketakutan, ya kan, kekhawatiran aku ikat patahkan dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, aku ikat patahkan dalam nama Yesus. Ya kan? Perangi Bapak Ibu Saudara. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi pemenang Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita berdiam diri. Firman Tuhan di dalam Efesus 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Nah, kita harus sadar, kita harus senantiasa berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Jadi jaga api doamu. Jangan hari ini engkau setia, besok engkau tidak lagi. Ya kan? Engkau harus senantiasa bangun itu Bapak Ibu Saudara. Hubungan engkau sama Tuhan harus dibangun. Mungkin engkau capek, mungkin engkau lelah. Engkau harus lawan itu Bapak Ibu Saudara. Datang ke hadiratnya, gak peduli apapun situasi kondisi. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Justru ketika engkau menghadapi masalah yang berat, engkau harus datang kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau merasa
menyerah, engkau merasa semakin engkau merasa tertuduh, tidak kuat. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah buku dari seorang pendoa, dia berkata seperti ini, bahwa iblis itu tidak tahu apa yang kita pikirkan. Jadi yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara, iblis enggak tahu. Tapi iblis itu akan tahu waktu engkau berkata-kata. Waktu engkau berkata-kata misalnya, aku enggak mau hidup lagi, aku mau mengakhiri hidupku. Maka iblis akan bekerja, dia akan menolong engkau untuk menuju ke arah itu. Oleh sebab itu hati-hati dengan perkataanmu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau berkata, aku menyerah, aku enggak sanggup lagi, aku pengen mati aja. Ingat bahwa ada iblis yang mendengar perkataanmu. Waktu engkau berkata seperti itu, dia akan menolong engkau untuk menuju ke arah itu, untuk mengarahkan engkau. Akhirnya engkau menuju untuk mengakhiri hidupmu dengan cara bunuh diri. Bukankah banyak kita lihat di luar sana, orang-orang ya kan, bahkan artis ya kan, di luar negeri. Saya ada baca berapa waktu yang lalu, lihat berita gitu singkat ya, wah, orang terkenal Bapak Ibu Saudara ya kan, apa yang kurang? Semuanya dia punya, tapi mengakhiri hidupnya dengan cara tragis ya kan. Anak-anak muda, beberapa hari yang lalu dengar ada yang cerita bahwa anak SMA mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, hati-hati, anak-anak muda mudah sekali untuk dipengaruhi. Nah, generasi hari-hari ini generasi, kita harus perlu berdoa buat generasi agar mereka dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa bagi mereka. Nah, dalam segala keadaan kita harus menggunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api sejat. Jadi kita harus berani Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, ya kan? Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya harus lepaskan, misalnya ada kepercayaan-kepercayaan nenek moyang, kita harus tinggalkan. Supaya kita bisa melawan musuh kita Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita harus pegang firman. Kalau kita mau melawan musuh, kita harus pegang firman ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita bisa melawan musuh kalau kita masih hidup dalam misalnya tradisi, masih pegang jimat-jimat. Karena itu adalah teman ya kan. Oh, kita masih pegang jimat-jimat berarti kita berteman dengan si jahat Bapak Ibu Saudara. Kita masih suka dengan ramalan ya kan. Kita ke dukun misalnya gitu. Ya, kita gak akan bisa melawan si jahat. Sebab waktu kita sudah kompromi dengan hal-hal seperti itu, berarti kita gak punya otoritas kuasa sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Gak bisa dicampurkan antara Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang menang tidak takut menghadapi musuh. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara diberikan roh keberanian oleh Tuhan. Ya, engkau harus berani karena ada firman, ada kuasa di dalam dirimu. Engkau gunakan itu Bapak Ibu Saudara. Gunakan itu, otoritas yang Tuhan berikan kepada engkau, sebab engkau adalah anak-anak Allah. Ciri yang kedua adalah memperkatakan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar peristiwa Daud ya, waktu dia mengalahkan Goliat. Goliat kalau dibandingkan dengan Daud sangat jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Goliat itu tinggi besar Bapak Ibu Saudara. Dan dia adalah pahlawan orang Filistin pada saat itu. Tetapi waktu Daud menghadapi Goliat, apa yang dikatakannya? Ya kan? Semua tentara termasuk Raja Saul, mereka bersembunyi ketika mereka tahu ada Goliat pada saat itu. Mereka bersembunyi di kemahnya. Ketika saya membaca ini, saya dapat perenungan. Kalau kita menghadapi musuh, jangan bersembunyi Bapak Ibu Saudara. Engkau harus hadapi. Sebab waktu kita bersembunyi, itu adalah ciri bahwa
kita sebagai orang yang kalah, bukan sebagai pemenang. Nah, apa yang dikatakan Daud? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Siapakah Daud? Hanya seorang penjaga kambing domba, Bapak Ibu Saudara, yang bukan banyak 2-3 ekor saja. Bahkan dia bukan seorang pasukan yang terlatih. Daud itu masih muda saat itu. Kakak-kakaknya adalah para tentara yang sudah dilatih, memakai segala perisai, pedang, sudah dilatih Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud tidak punya keahlian untuk bertempur secara kasat mata, secara fisik. Dia bukan seorang tentara, tetapi jiwanya, rohnya adalah seorang pemenang, Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Waktu dia menghadapi Goliat, ketika dia melihat orang-orang tentara Israel itu bersembunyi, Bapak Ibu Saudara, dia heran, dia yang maju sampai kakaknya, ya abangnya yang menjadi tentara, dia marah, kenapa engkau ke sini, Daud? Mending kau pulang, jaga kambing domba. Begitu ya. Tetapi Daud ini tidak takut, dia berani pada saat itu. Bahkan dia berkata kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini adalah mental seorang pemenang, bukan pecundang, Bapak Ibu Saudara. Artinya dia berani. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan memberikan kemenangan kepadanya. Meskipun dia gak punya pedang, waktu itu diberikan Raja Saul, ya coba pakai ini, pakai pedang, pakai perisai. Tapi karena dia tidak terlatih, Bapak Ibu Saudara, dia bilang enggak, aku gak perlu ini. Dia lepaskan semua perisainya itu, ya kan? Dia hanya pakai batu, ya, umban dan batu, Bapak Ibu Saudara. Hanya itu alatnya. Waktu dia melempar batu itu ke arah Goliat, Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Hanya ada batu, tetapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari ini mari kita pakai mental seorang pemenang. Jangan mental seorang yang pecundang atau seorang yang kalah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki mental seorang pemenang. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena perkataan kita Bapak Ibu Saudara, seorang yang menang dilihat dari perkataannya. Perkataan seorang yang kalah itu bagaimana? Contoh perkataan orang yang kalah yaitu ya seperti tadi, aku tidak ingin hidup lagi, aku udah menyerah, keluargaku gak mungkin dipulihkan, suamiku, istriku, anak-anakku gak mungkin dipulihkan, mereka gak mungkin diubahkan. Itu adalah mental seorang yang kalah, Bapak Ibu Saudara. Aku gak mungkin sembuh, aku gak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini, ya kan? Aku sudah putus harapan, itu adalah perkataan orang-orang yang kalah. Tapi seorang yang pemenang, dia akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan akan memberikan aku kemenangan, keluargaku pasti dipulihkan, orang tuaku pasti dipulihkan, suamiku pasti dipulihkan. Itu adalah mental seorang pemenang. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Itu adalah mental seorang pemenang, Bapak Ibu Saudara. Mari hari-hari ini kita mau perkatakan, pilihan ada di antara Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau pilih perkataan seorang pemenang atau seorang yang kalah, ada pilihannya di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pagi hari ini mau sampaikan, pilihlah perkataan seorang pemenang. Amin.
Nah, hari-hari ini mari kita menjadi orang-orang yang menang, Bapak Ibu Saudara. Goliat mungkin ada, ya kan? Goliat itu juga berbicara ya semua permasalahan, semua hal kedagingan, ya kan? Keterikatan dosa, itu juga berbicara Goliat dalam hidup kita. Mungkin kau sedang bergumul akan kebiasaan-kebiasaan burukmu, kau ingin lepas dari kebiasaan burukmu. Datang kepada Tuhan. Pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya kebiasaan buruk. Apa itu kebiasaan burukmu? Mungkin kau terikat narkoba, rokok, atau hal-hal kedagingan yang lain. Mungkin engkau sulit mengendalikan emosimu, ya kan? Datang kepada Tuhan. Mungkin kau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sampaikan kepada Dia, Tuhan, aku khawatir. Aku ingin lepas misalnya, kan? Datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ambillah keputusan untuk menjadi pemenang. Engkau harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Bahwa Dia adalah Allah yang sudah memberikan kemenangan ketika Dia mati di kayu salib. Dia sudah memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini, apa yang ingin engkau menangkan? Engkau ingin menang di area mana? Datang kepada Tuhan, sampaikan kepadanya, Tuhan, aku ingin menang dari keterikatan dosa, dari persoalan ini, dari kekhawatiran, ketakutan. Aku ingin menang dari setiap badai yang ada di hidupku. Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba membawa setiap anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, mereka yang menyaksikan tayangan doa pagi ini, jemaat-Mu yang ada di YouTube, di Zoom, bahkan jemaat choir church, Tuhan, hamba membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sedang menghadapi Goliat, mereka sedang menghadapi rintangan yang ada di depan mereka, bahkan mungkin mereka dalam kondisi yang terjepit, mereka dalam kondisi yang tidak mampu lagi Bapak untuk bangkit. Pada pagi hari ini hamba berdoa Bapak, biarlah kemenangan itu terjadi. Lepaskan mereka, berikan kemenangan, angkat segala beban, persoalan, sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Angkat semuanya. Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan membukakan pintu-pintu yang baru kepada setiap umat-Mu. Lepaskan mereka yang terikat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami adalah umat-umat yang menang karena Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi perlindungan bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami pada pagi hari ini, biar kami melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Materaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Doa syafaat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita sama-sama kita mau berdoa ya. Iya. Saya boleh minta Desi Alfareza untuk berdoa syafaat? Boleh? Oke, yuk kita berdoa. Yuk, silahkan Desi. Shalom. Mari kita berdoa. Oh ya Rala Masyaka ya Rala Barusha. Ibu kutu ya Rala Masyaka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Pastor Eni. Apa yang dari firman-Mu itu tumbuh di dalam kehidupan kami, Yesus. Kami yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Pastor Eni itu kami berserah dengan Yesus. Kalaupun ada kekhawatiran kami, kalaupun ada pikiran kami yang jenuh segala macam, tapi kami selalu langsung mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Tuhan berkati gereja kami Tuhan, gereja PSPI kami Tuhan, agar selalu diberkati. Banyak jiwa-jiwa yang datang di dalam kami Tuhan, agar kami selalu bersekutu untuk mencari nama-Mu Tuhan, untuk mencari kebenaran akan firman-Mu ya Allah Bapa. Tuhan berkati ya Allah Bapa untuk Pendeta Sumerman juga yang ada di saya atas kami yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan juga untuk di sana Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak juga menyertai Bapak Gembala kami ini, Bapak Sumerman Tuhan, agar selalu diberkati dalam pelayanannya, dan berkati juga Pastor Eni dan juga Pastor Alpha selalu diberkati. Kami yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa Tuhan yang akan datang ke gereja kami juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun, memberkati dalam pelayanan mereka ya Allah Bapa, dan berkati Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Allah Bapa. Gereja kami, pembangunan gereja kami yakin dan percaya kami sebagai jemaat juga apapun ada yang di dalam kehidupan kami, taburan dari kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan itu akan menjadi berkat dalam gereja kami ya Allah Bapa, dan berkati juga Tuhan Yesus untuk pembangunannya, tidak ada kekurangan satu apapun segala macam, karena Tuhanlah semua yang mencukupkannya Allah Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya dalam masa di era Pak Jokowi, Tuhan Yesus sertai, bimbingi apapun yang apa pekerjaan Pak Jokowi, kabinet-kabinet lain, jajaran yang lain, Tuhan kami yakin dan percaya mereka selalu diberkati oleh Yesus Tuhan, dan berkati juga untuk di kota kami masing-masing, kota kami tempat tinggal kami masing-masing. Kami yakin dan percaya revival itu terjadi di dalam kehidupan kota kami. Kami yakin dan percaya apapun yang ada di kota kami, jajaran yang di atas kami ini Tuhan, kami yakin dan percaya mereka sudah dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa kami, Indonesia kami, kota kami agar menjadi lebih maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya pertobatan-pertobatan yang ada di kota kami Tuhan Yesus, itu semua akan Tuhan bantu Tuhan agar kami bisa benar di dalam jalan kekudusan kehidupan kami ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk jemaat-jemaat kami agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa, agar kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kami suam-suam kuku semua, tapi kami yakin dan percaya kami semua selalu diberkati, dan berkati adik-adik kami juga Tuhan Yesus, adik-adikku yang ada di GBI ini Tuhan Yesus. Berkati mereka yang kaum muda ya Allah Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menarik jiwa-jiwa anak muda Tuhan Yesus yang ingin mencari Tuhan daripada mereka kesana kemari yang tidak tahu gunanya, tapi Tuhanlah yang menarik dari mereka ini untuk bisa masuk sama-sama mencari kehadirat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Engkau baik, sungguh baik Tuhan Yesus. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang pernah Bapa. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pastor. Amin. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, pengumuman Sabtu depan kita akan mulai doa pagi kita di hari Sabtu dan Minggu secara live, jadi jam 4.30. Bapak Ibu Saudara bisa adjust ya, disesuaikan sendiri dan dipasang alarmnya, jangan sampai telat. Dan boleh Bapak Ibu Saudara mengajak keluarga yang lainnya supaya diberkati lewat morning
prayer ini. Oke, itu saja, dan nanti jam 1 kita ada komsel online. Jangan lupa kita akan membahas satu hal yang menarik pastinya, dan pastikan Bapak Ibu Saudara bergabung. Oke, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Berkati. Dadah.